Oke, mulai. Baik, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang analisis wacana, pendekatan analisis isi. Kami beranggotakan 3 orang. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dini Arifah. Nama saya Munamaniata Maulida. Nama saya Ririn Wulandari. Kita langsung saja ke pengertian. Baik, pengertian analisis wacana. Analisis wacana merupakan disiplin ilmiah dalam linguistik yang meneliti bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Wacana dapat berwujud lisan dan tulis yang disebut sebagai teks dalam wacana. Pendekatan isi dalam analisis wacana adalah salah satu metode kualitatif yang mengkaji konten linguistik, yaitu apa yang dikatakan dalam teks tertentu. Analisis wacana juga mengkaji penggunaan bahasa, yaitu bagaimana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan makna dalam berbagai latar sosial. Jadi, analisis isi dalam analisis wacana ini mengkaji tentang makna yang terdapat di dalam sebuah teks. Analisis isi ini terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu salah satu pengukuran variabel, terus digunakan oleh para peneliti ilmu sosial yang positivisme. Sedangkan kualitatif itu metode analisis data dan metode tafsir teks. Kualitatif ini biasanya digunakan oleh anti-positivisme. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Ririn Wulandari. Baik, sekarang kita ke langkah-langkah pendekatan analisis isi. Yang pertama, kita harus merumuskan tujuan penelitian. Nah, tentukan dulu secara jelas apa yang ingin Anda ketahui dari analisis ini. Misalnya, Anda ingin mengetahui frekuensi penggunaan kata tertentu, tema dominan, atau bagaimana suatu isu dikonstruksikan dalam teks. Maka harus merumuskan dulu tujuan penelitiannya. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu memilih sampel. Tentukan teks atau kumpulan teks yang akan dianalisis. Pertimbangkan representativitas sampel agar hasil analisis dapat digeneralisasikan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat kategori. Buat kategori atau kode yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Kategori ini bisa berupa kata kunci, tema, atau konsep yang relevan dengan tujuan dari penelitiannya. Kemudian langkah yang keempat yaitu analisis data. Nah, lakukan analisis data secara sistematis. Anda dapat menggunakan perangkat lunak khusus untuk melakukan analisis isi atau melakukan analisis secara manual. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu interpretasi hasil. Nah, diinterpretasikan hasil analisis dengan menghubungkannya dengan teori yang relevan dan konteks sosial di mana teks tersebut diproduksi. Nah, terima kasih, Ririn. Itulah 5 langkah-langkah dari pendekatan analisis isi. Selanjutnya yaitu contoh dari analisis isi yang akan disampaikan oleh Muna Manhiatul. Nah, mungkin bisa dibagikan layar dulu contoh jurnalnya. Nah, baik teman-teman, izin menjelaskan dalam contoh jurnal ini dengan judul, bisa ke atas teh. Nah, judulnya itu analisis isi pro kontra pemberitaan media massa di harian Fajar terhadap kebijakan di rumah saja.
Dikatakan bahwa tadi dalam melakukan langkah-langkah mengetahui pendekatan isi itu ada 5. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan dari jurnal ini memberitahu kita ininya hilang. Ya, nah, ada lagi. Ya. Nah, tujuan dari jurnal ini untuk memberitahukan bahwa kasus COVID-19 itu sudah semakin menjadi hal yang sangat parah gitu, sehingga pemerintah meminta masyarakat untuk diam di rumah saja gitu. Selanjutnya yaitu contoh dari dari jurnal ini, yang langkah-langkah kedua itu memilih sampel. Nah, memilih sampel itu artikel ini memberitahukan kepada kita melalui pemberitaan di media massa. Itu. Terus selanjutnya kategori, kata kuncinya itu memberitahukan kepada kita kasus COVID-19, yaitu global pandemi. Selanjutnya dalam analisis ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis isi atau konten analisis dan library research, yang mana dalam analisis penelitian ini menggunakan metode yang sistematis, yaitu mengumpulkan informasi aktual, terus membaca berita dengan seksama, terus mengkategorikan pemberitaan, serta memberitahukan jenis berita apa yang disampaikan dalam jurnal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih Ibu. Lope Bu Pinggi. Dadah Ibu. Dadah.